warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Ya, Bu. sebelum kita mulai belajarnya, siapa yang belum ada di room? Silakan masuk bergabung cepat ya, supaya kita mulai pembelajarannya. Terus jangan lupa isi link absen yang sudah Ibu bagikan di WhatsApp grup, supaya Ibu tahu siapa yang hadir hari ini, siapa yang tidak hadir hari ini. Oke? Oke, Bu. Seperti biasa, untuk saat ini kita masih belajar melalui proses daring. Makanya Ibu tidak henti-hentinya selalu mengingatkan untuk menerapkan 3M supaya pandemi COVID-19 bisa terputus sehingga segera berakhir. Sebelum mulai belajar, Ibu minta tolong. Fatir, pimpin doanya dulu nak, Fatir. Ibu, teman-teman, marilah kita berdoa menurut kepercayaan. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Amin. Oke, terima kasih nak Fatir. Nyanyi sama-sama, semuanya nyanyi. Seperti biasa, setiap sebelum memulai pelajaran atau mengawali pelajaran harus selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena kalian merupakan generasi penerus bangsa yang harus mempunyai rasa cinta tanah air. Selain itu, nak, meskipun kita belajar dari rumah, tidak henti-hentinya Ibu untuk selalu mengingatkan, tetap belajar dengan rajin, selalu membaca buku pelajarannya, jangan lupa mengulang pelajaran yang diberikan oleh Ibu Guru, supaya pelajarannya tetap kalian ingat. Sebelum kita masuk ke pelajaran inti, siapa yang masih ingat pelajaran yang kemarin? Bu, tentang penjajah di Indonesia, Bu. Oke, betul sekali. Jadi, kemarin itu kita belajar tentang penjajah di Indonesia. Nah, selanjutnya, siapa yang tahu bangsa-bangsa apa yang pernah menjajah Indonesia? Saya, Bu. Kira-kira nih. Portugis, Inggris, Belanda, dan Jepang. Oke, betul sekali Kirani. Jadi, ada beberapa negara yang pernah menjajah Indonesia. Yang pertama itu adalah Portugis. Kemudian yang kedua itu adalah Inggris. Yang ketiga adalah Belanda. Kemudian yang terakhir adalah Jepang. Di mana pada saat bangsa Portugis, Belanda, Spanyol, Jepang, ataupun yang lain-lain ini pada saat datang ke Indonesia itu hanya ingin menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia. Karena negara Indonesia merupakan negara penghasil rempah-rempah terbanyak di dunia. Nah, pembelajaran kita hari ini 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan, dan pembelajaran 3, di mana tujuan pembelajarannya menjelaskan tentang sistem tanam paksa yang ada pada saat kolonial Belanda. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan perlawanan pemerintahan kolonial Belanda di berbagai daerah. Dan yang terakhir, dapat mengidentifikasi keragaman suku yang ada di Indonesia secara tepat. Penjajahan di Belanda itu dimulai dengan terbentuknya VOC. VOC merupakan suatu perusahaan dagang. Tujuannya untuk menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia. Diambil rempah-rempahnya, kemudian dijual lagi ke Belanda dengan harga yang sangat-sangat mahal dan mendapatkan keuntungan yang sangat banyak bagi bangsa Belanda. Kemudian setelah VOC itu mengalami kebangkrutan, dia melakukan usaha lain. Nah, sistem tanam paksa itu ada beberapa penyimpangan yang terjadi.
Semua keuntungan berada di pihak Belanda. Sedangkan rakyat Indonesia sama sekali tidak mendapatkan untung. Malah mendapatkan kerugian. Bahkan jika mengalami kegagalan panen, rakyat sendiri yang harus membayar kembali ke Belanda sebagai bentuk ganti rugi hasil panennya, nak. Tapi di balik semua perlakuan bangsa Belanda pada bangsa Indonesia saat itu, ada seorang tokoh Belanda yang menentang sistem tersebut. Beliau adalah Douwes Dekker atau yang biasa dikenal dengan Multatuli. Dengan adanya perlakuan-perlakuan Belanda yang sangat-sangat kejam di setiap daerah, maka ada beberapa tokoh ataupun pahlawan yang seperti kalian kenal dari masing-masing daerah itu memimpin perlawanan terhadap Belanda. Contoh yang pertama, Rizkika bacakan dulu. Ya, Bu. Pak Deri. Nama asli dari tuanku, Imam Bonjol, adalah Peto Syarif. Beliau merupakan pemimpin kaum Paderi. Oke, lanjut. Kita yang kedua, Perang Diponegoro. Aryo, coba baca dulu. Yang ketiga, Perang Banjar. Silahkan Dewa. Pangeran Antarsari adalah keturunan dari Sultan Banjar. Yang selanjutnya, perlawanan Sultan Hasanuddin. Baca dulu, Magen. Ya, Bu. Sultan Hasanuddin lahir 12 Januari 1670. Oke, yang terakhir. Ya, silakan dibaca, Nabil. Periawan Patimura 1817. Thomas Matolesi lahir di Ambon tahun 1783. Masih banyak lagi beberapa pahlawan yang tentunya berada di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Semuanya itu melawan penjajah dengan perlengkapan seadanya. Maka dari itu merupakan salah satu kekurangan dari pahlawan kita karena tidak memiliki senjata atau perlengkapan yang secanggih senjata Belanda. Kemudian kelemahan yang kedua dari pahlawan kita itu adalah karena mereka berjuang masing-masing di daerahnya masing-masing, belum menyatukan kekuatan, sehingga masih ada beberapa dari pahlawan kita ini akhirnya bisa dikuasai kembali oleh Belanda. Mengerti? Mengerti. Oke. Nah, selanjutnya kalian ketahui bahwa Indonesia itu mulai dari Sabang sampai Merauke terdapat beberapa keragaman. Contoh kecil di kelas kita, ada perbedaan suku. Ada yang dari Makassar, ada yang dari Bugis, ada mungkin yang dari Toraja, atau ada yang keturunan Jawa. Kita akan membahas tentang keragaman ras yang ada di Indonesia yang terdiri dari 5. Yang pertama adalah Malayan Mongoloid. Kemudian yang kedua adalah Melanosoid. Yang ketiga Asiatic Mongoloid. Yang keempat Negroid. Dan ada Kaukasoid. Oke, mengerti? Mengerti. Ya, kita lanjut. Seperti yang kalian lihat pada gambar, Ibu sudah tuliskan masing-masing setiap pulau itu ada suku-sukunya. Jadi, mulai dari Sabang sampai Merauke, ada beberapa suku yang mendiami Indonesia. Jadi, masing-masing suku itu mempunyai keunikannya tersendiri. Mulai dari rumah adat, pakaian adat, adat istiadat, bahkan tari-tarian, lagu-lagu, semuanya itu memiliki ciri khasnya tersendiri. Nah, kalau Magen, Ibu mau tanya, apa salah satu lagu Batak Magen? Sinanggar Tulo. Oh, Ibu. Tepuk tangan dulu untuk Magen. Ternyata Magen tahu. Bagaimana, sudah mengerti tentang pembagian suku-suku yang ada di Indonesia? Sudah, Bu. Faktor-faktor yang menyebabkan keberagaman di Indonesia.
dan letak strategis, kemudian kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemudian yang terakhir, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Oke? Sampai di sini sudah mengerti atau belum? Bu. Udah, Bu. Jadi itu akan bagi kelompok. Masing-masing kelompok itu terdiri dari 3 sampai 4 orang. Kalian akan mendiskusikan yang tadi tentang tanam paksa. Linknya itu sudah Ibu bagikan di WhatsApp grup ya. Ini merupakan peta pikiran. Kemudian kalian jawab bersama ke teman kelompoknya. Ini mengerti tugas kelompoknya? Mengerti, Bu. Ya. Nah, ini kelompok pertama ya. Silahkan dikerjakan, Nak, yang kelompok 2. Ada kendala, enggak? Tidak, Bu. Sudah selesai semuanya tugasnya? Sudah, Bu. Oke, bagaimana dengan kelompok 1? Hai, Bu. Ya, Kalisa. Nama asli dari pelaku Imam Bonjol adalah Muhammad Syahab yang lahir di Bonjol pada Januari 1772. Oke, kelompok kedua. Siapa kelompok kedua? Hai, Bu. Silahkan, Magen. Pangeran Diponegoro yang bernama asli Raden Mas Ontowiryo. Ia adalah pemimpin perang Diponegoro yang dimulai pada 20 Juni 1825 di Tegalrejo. Lanjut ke kelompok 3. Siapa kelompok 3? Ya, Rizkika, silahkan, Nak. Ia adalah Sultan Banjar pada 14 Maret 1862. Lanjut, kita ke kelompok 4 lagi. Ya, Silakan dibaca hasilnya. Sultan Hasanuddin lahir pada tanggal 12 Januari 1670. Nah, yang terakhir, kelompok 5. Saya Bu. Silakan Kirani. Patimura tergolong turunan bangsawan dan berasal dari Nusa Ina atau Teluk Seram. Oke. Tepuk tangan dulu untuk semua kelompok. Siapa yang mau bacakan? Lanjut, Olivia. Apakah tanam paksa itu sistem yang memaksa rakyat menanam komoditas tertentu dengan peraturan tertentu? Di manakah tanam paksa dilaksanakan? Tanam paksa dilaksanakan di Pulau Jawa, Sumatera Barat, Minahasa, Lampung, dan Palembang. Siapakah yang menerapkan tanam paksa itu? Pemerintah kolonial Belanda. Jadi, jawaban mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 itu jawabannya sudah bagus ya anak-anak. Kalian sudah mampu mengetahui asal-usul dari beberapa pahlawan yang ada di setiap daerah di Indonesia. Semua jawaban kalian itu sudah benar. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kali ini, jangan lupa untuk menyelesaikan tugas yang tadi ya. Tetap dikirimkan ke WA-nya Ibu kalau sudah selesai. Selanjutnya, siapa yang ingin mengungkapkan apa saja kegiatan yang disukai pada pembelajaran hari ini? Rizkika, kegiatan apa yang disukai pada hari ini? Kegiatan tentang pembelajaran sejarah pada pahlawan-pahlawan kita. Oke. Ada mungkin kegiatan yang tidak disukai? Tidak, Bu. Suka semua, Siapa yang mau menyebutkan kegiatan yang tidak disukai pada pembelajaran hari ini? Ada atau tidak? Tidak. Berarti disukai semua ya? Ya, Bu. Oh. Pembelajaran selanjutnya, kita belajar tema 7, pembelajaran ke-4. Masih tentang penjajahan di Indonesia yang akan dilakukan besok. Sekali lagi Ibu ingatkan, tetap belajar di rumah, tetap mengulangi pelajarannya, jangan lupa untuk selalu berdoa supaya COVID-19 ini segera berakhir. Supaya kita bertemu lagi di kelas, tetap melaksanakan 3M,
Sebelum Ibu menutup pembelajaran, mana lagi Fatir? Fatir pimpin doanya dulu, Nak. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut kepercayaan doa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih sudah sempat bergabung. Akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.